Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah Masjid Asy-Syuhada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu ini di kajian Ahad pagi, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aktivitas kita, waktu kita, dan juga segala apa yang Allah berikan kepada kita di dalamnya terdapat keberkahan yang melimpah. Kemudian insyaallah ta'ala kita masih melanjutkan pembahasan tentang al-iman bil qada'i wal bil takdir wal qadar, iman kepada qada dan qadar, atau iman kepada takdir baik ataupun buruk, yang mana sudah kita sebutkan sebelumnya beberapa hal yang berhubungan dengan perkara-perkara yang wajib diimani ketika seseorang mengimani takdir baik dan buruk ini. Kemudian yang kedua kaitannya dengan bahwa manusia memiliki kehendak dan juga kemampuan untuk melakukan. Akan tetapi kemampuan dan kehendak yang dimiliki manusia itu tidak akan bisa berlaku atau tidak bisa terjadi kecuali jika Allah telah menghendakinya. Dan selanjutnya tentang bahwa tidak bolehnya kita ketika berbuat maksiat lalu beralasan dengan takdir Allah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan alasan-alasan dari hal itu. Kemudian kali ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan tentang buah daripada iman kepada takdir baik dan buruk tersebut. Di antara buahnya yang disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala ini, beliau mengatakan bahwasanya di antara buah yang agung yang didapati bagi orang yang beriman kepada takdir adalah al-i'timad 'ala Allah ta'ala. Dia beriktimad, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda fi'lil asbabi, ketika dia melakukan sebab-sebab. Wala ya'tamid 'ala sababi nafsihi, dan tidak bersandar kepada sebab itu sendiri. Karena apa? Karena segala sesuatu ini adalah dengan takdir Allah. Seseorang sakit melakukan sebab berupa berobat, entah itu berobat dengan cara herbal atau dengan cara melalui medis, ya, atau dengan cara syar'i, ruqyah, ya, atau yang lainnya. Maka ini semua adalah sebab-sebab, baik sebab syar'i, sebab yang sudah ditetapkan oleh para medis, ini adalah
sudah melakukan uji coba dia dapat menyembuhkan. Akan tapi sekali lagi ini semua sebab-sebab yang dapat menjadikan berfungsi sebab-sebab tersebut siapa kira-kira? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang beriman kepada takdir, orang yang beriman kepada takdir dia akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan sebab. Bahwasanya tidaklah berfungsi sebab ini kecuali jika Allah menghendaki itu berfungsi. Ya. Kita banyak melakukan barangkali di antara sebab supaya kita terhindar dari virus corona misalkan COVID-19 dengan cara melakukan vaksin. Katakanlah vaksin ini adalah sebagai sebab seseorang terhindarkan dari itu. Sebagaimana itu sudah dibuktikan atau sudah dilakukan uji coba dan seterusnya. Itu sebagai apa? Sebab. Dan ketahuilah bahwasanya sebab itu tidak akan berfungsi kecuali dengan apa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendapati ada orang dia sudah vaksin, alhamdulillah dia tidak terkena, atau ketika dia terjangkit tapi tidak terlalu parah. Ada juga barangkali yang terkena setelah dia vaksin kemudian meninggal dunia. Ketahuilah bahwasanya sekali lagi yang memfungsikan suatu sebab itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai ketika kita mengaku beriman kepada takdir lalu kita bersandar hanya kepada sebab itu, bukan bersandar kepada Allah yang memfungsikan sebab tersebut. Sehingga kalau kita beriman kepada takdir harus betul-betul kita bersandar, beriktimat, berpasrah diri kepada yang memberikan fungsi kepada sebab-sebab tersebut. Baik itu sebab medis, sebab herbal, atau sebab ruqyah syar'iyyah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya ayat ini ada keutamaan mampu dengannya, dengan sebab dibacakan ayat tersebut Allah menyembuhkan. Maka sekali ini semua adalah sebagai sebab-sebab. Jangan sampai kemudian berkeyakinan pasti kalau kita bacakan ayat ini itu akan sembuh. Nah, ini tidak bisa demikian. Karena sekali lagi ayat-ayat ruqyah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini adalah memiliki keutamaan dapat menyembuhkan, itu sebagai sebab kesembuhan yang oleh Allah telah tunjukkan melalui lisan Rasulnya. Kurma ajwa misalkan, atau habas sauda misalkan. Nah, ketika kita mendapati ada tidak, kok ini minum habas sauda tetap saja tidak sembuh-sembuh. Kok ini makan kurma ajwa tetap saja dia begini dan begitu. Ini sudah diruqyah seringkali tetap saja dia dalam keadaan demikian. Ini sekali lagi ketahuilah bahwasanya yang memfungsikan suatu sebab itu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersandarlah kepada Allah. Jangan bersandar semata-mata kepada sebab tersebut. Karena yang dapat menjadikan sebab itu berfungsi, akan dapat menyembuhkan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kemudian yang kedua, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara buah daripada iman kepada takdir adalah alla yu'jabal mar'u bi nafsihi 'inda husuli muradihi. Jangan sampai seorang hamba, seorang muslim merasa takjub, merasa bangga dirinya terhadap dirinya sendiri ketika dia mampu mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia punya rencana, kemudian dia susun dengan rapi rencana tersebut, kemudian dia berhasil sesuai dengan rencananya persis. Entah itu dalam masalah belajar,
entah itu dalam masalah usaha, entah itu dalam masalah ingin membuat rumah, entah itu dalam masalah ini dan seterusnya. Ketika dia sudah merencanakan sesuatu, kemudian dia mendapatkan apa yang dia rencanakan sesuai persis apa yang dia inginkan, maka ketahuilah, jangan sekali-kali dia merasa dirinya paling wah, merasa dirinya adalah orang yang paling cerdas, merasa dirinya adalah orang yang paling berhasil, merasa dirinya, sehingga dia takjub kepada dirinya, merasa keheranan terhadap dirinya, bangga diri. Ketahuilah itu semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Allah sudah catat itu bahwasanya antum ketika merencanakan ini dengan usaha demikian dan demikian akan Allah wujudkan. Itu semua dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lah yang menghendaki itu terjadi. Maka disinilah kita wajib, ya, ketika kita mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita kemudian merasa keheranan terhadap diri sendiri, takjub dengan diri sendiri ketika kita berhasil untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan sebaliknya, ya, ketika kita apa? Tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita kemudian hendaknya juga bersabar akan hal itu, karena itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu bagian dari takdir Allah yang hikmahnya, bisa jadi kita tidak mengetahuinya. Ya, demikian. Karena apa? Ketika seseorang merasa takjub terhadap dirinya sendiri, ini akan menjadikan dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Karena dia akan mengatakan dirinya lah yang cerdas, mampu, ahli dan seterusnya. Sehingga tidak mengembalikan ini semua adalah semata-mata karunia Allah. Padahal kita sering mendapati ada kalimat yang kita baca, hadza min fadli rabbi. Ya, terapkan ini, praktekkan ini, jangan sampai kemudian kita merasa keheranan dengan keberhasilan kita. Kemudian yang ketiga, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, buah daripada iman kepada takdir adalah at-tuma'ninah war-rahah an-nafsiyah bima yujza alaihi min aqdarillahi ta'ala, yaitu adanya ketenangan, ketentraman, tuma'ninah, dan kelapangan diri dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa takdir. Entah itu takdir yang menurutnya baik atau takdir yang menurutnya buruk. Ya. Maka jangan sampai kemudian dia merasa gelisah, merasa kecewa ketika dia tidak mendapati apa yang dia inginkan. Dan sebaliknya, jangan kemudian dia merasa bangga diri dengan apa yang sudah dia dapatkan. Karena itu semua bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya ketika kita tidak mendapati apa yang kita inginkan, sekali lagi itu bagian dari ketetapan Allah yang telah Allah tetapkan untuk kita. Sehingga kita wajib menerima dengan sabar takdir tersebut. Dan ketahuilah semua apa yang ada di langit dan di bumi, semua makhluknya, semua yang ada yang kita lihat ini, itu semua milik Allah. Perbuatan-perbuatan kita, apa yang kita miliki, itu semuanya milik Allah. Oleh karena itu, yang berhak memperlakukan itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Mau diperlakukan untuk apa, seperti apa,
itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi tentunya Allah tidaklah akan mendolimi hambanya, karena Allah mengharamkan berbuat zalim atas dirinya sendiri. Kemudian Allah melarang hamba-hambanya berbuat zalim, sehingga tidak akan pernah Allah mendolimi hambanya. Tidak akan pernah mendolimi hambanya. Demikian. Ini diantara buah yang barangkali secara ringkas kita sampaikan terkait dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang takdir itu berupa takdir kebaikan atau takdir keburukan. Kemudian selanjutnya pembahasannya adalah kaitannya dengan dua kelompok yang tersesat di dalam masalah ini, yang pada pertemuan lalu sudah ada yang bertanya. Ada dua sekte, dua kelompok sesat di dalam memahami takdir, yaitu kelompok Jabariyah dan kelompok Qadariyah. Ya, Jabariyah dan Qadariyah. Adapun yang selamat dalam masalah ini adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mereka di tengah-tengah antara keduanya. Ya, yang pertama orang-orang Jabariyah. Mereka mengatakan, orang-orang Jabariyah mereka mengatakan bahwasanya hamba ini dipaksa atas perbuatannya. Jadi dia tidak ada pilihan. Ya. Sehingga dia tidak memiliki keinginan, tidak pula memiliki kemampuan. Ini orang-orang Jabariyah mengatakan demikian. Sehingga kemarin kita ibaratkan seperti apa? Seperti patung yang mana dia tidak bisa bergerak kecuali jika ada yang menggerakkan. Atau seperti wayang kulit, dia tidak akan bisa bergeser kanan kiri ke atas ke bawah kecuali ada yang menggerakkan. Ya, tidaklah dia berbuat A, tidak berbuat B kecuali apa? Dia tidak punya keinginan, tidak pula punya kemampuan. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Sebagaimana sudah kita sampaikan, bahwa manusia itu punya keinginan, kemampuan, dan juga punya kehendak. Kehendak untuk memilih. Allah berikan kepadanya kehendak untuk apa? Memilih, mau milih A, milih B, milih yang baik atau yang buruk. Sehingga di sinilah Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitabnya, supaya manusia itu tahu jalan yang benar, tahu jalan yang buruk, sehingga dia bisa memilih antara dua jalan tersebut. Ini diberikan, akan tapi pilihannya, kehendaknya tidak akan terwujud kecuali jika Allah menghendaki. Ya, pilihannya tersebut tidak akan terwujud kecuali jika Allah menghendaki. Kemudian kelompok kedua dalam masalah ini adalah kelompok Qadariyah atau sekte Qadariyah, yang mana mereka mengatakan berbalik arah persis dari apa? Kelompok pertama. Kalau kelompok pertama mengatakan amal perbuatan manusia dipaksa, tidak ada kemampuan, tidak ada keinginan di dalam dirinya. Ya. Adapun Qadariyah, mereka mengatakan bahwasanya seorang hamba itu amal perbuatannya menyendiri. Tidak ada ikut campur Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Dialah yang berkeinginan, dialah yang mampu melakukan, maka tidak ada di dalamnya kehendak Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Perbuatan manusia, ucapan manusia, mereka mengatakan dialah sendiri yang menciptakan. Manusia itu sendirilah yang berkehendak. Tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mau berbuat A, mau berbuat B, dia mau berbuat baik, berbuat buruk, itu tanpa ada hubungannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bertolak belakang dengan apa? Kelompok pertama. Sehingga mereka tadi disebut sebagai Qadariyah, karena mengatakan bahwasanya apa? Manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri.
dia menyimpang dalam masalah takdir ini, sehingga mengatakan manusia itu punya kudrah, kemampuan, manusia itu punya keinginan, yang keinginan dan kemampuan ini tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini para ulama telah membantah subhat-subhat mereka, penyimpangan mereka ya terhadap hal tersebut. Di antaranya kelompok yang pertama tadi, bahwasanya kelompok Jabariyah itu dibantah. Di antaranya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi hamba ada keinginan dan kehendak. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan amal perbuatan kepada manusia itu. Ya, Allah menyandarkan amal perbuatan kepada manusia itu. Ini menunjukkan dialah yang berkehendak, dialah yang memiliki kemampuan. Di antaranya disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, ada pula di antara kalian yang menginginkan ke akhirat. Ini ada keinginan dia ya terhadap dunia, berarti mencari jalan bagaimana mendapatkan dunia. Seorang yang menginginkan akhirat, maka dia mencari jalan bagaimana mendapatkan akhirat. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qulil haqqo mir rabbikum, katakanlah kebenaran itu datang dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, bagi siapa yang berkeinginan, berkehendak untuk beriman, maka beriman. Barang siapa yang ingin atau berkehendak dia menjadi orang kafir, maka kafir. Inna tadna lidh-dhalimina naran. Akan tapi ingat, ini ancaman Allah ketika dia memilih kekufuran. Sesungguhnya kami menyiapkan bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu orang-orang yang kafir tadi, naron, api neraka. Ahata bihim suradikuha. Ini Allah siapkan bagi mereka yang tidak memilih. Berarti manusia ada keinginan, ada kehendak berupa pilihan. Allah telah tunjukkan jalannya, silahkan bagi manusia memilih. Akan tapi kalau memilihnya salah, ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berat. Ini diantara nas-nas yang menunjukkan bahwasanya manusia itu punya keinginan, punya kehendak. Kalau kita lihat juga yang kedua, ini jawaban kedua secara realita. Ya, secara realita di sana itu ada, atau manusia itu mengetahui bahwa di sana ada perbedaan antara perbuatan-perbuatan yang dia bisa memilih atau perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dia pilih. Contohnya, makan, minum, ini perbuatan yang bisa dia pilih atau tidak? Makan dan minum bisa dia memilih, mau milih makan apa, ya, rendang atau gulai atau ya soto, ya kan, sesuai dengan keinginannya. Ini menunjukkan manusia secara perbuatan umum saja itu bisa membedakan ini adalah pilihannya. Kalau yang terjadi pada dirinya berupa ketika dia bergetar karena panas, karena dingin. Orang demam itu bergetar enggak biasanya? Dredeg. Kira-kira ini datang dari keinginannya tidak? Ini pilihan dia sendiri? Tidak bisa. Ini datang dengan sendirinya. Nah, ini bagian dari perbuatan. Bagian dari perbuatan. Ini tidak bisa. Kecuali itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki terjadi. Seseorang jatuh dari atas, dia milih? Tidak milih. Dia sudah berusaha menjaga diri bagaimana supaya tidak jatuh, tapi tetap saja jatuh. Berdasarkan kehendak dia? Bukan. Ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bisa milih dalam hal itu. Ya, demikian. Maka ini secara realita
kenyataan yang ada kita bisa membedakan mana perbuatan-perbuatan yang kita bisa memilih dan perbuatan-perbuatan yang itu terjadi pada kita tapi kita tidak bisa menghindari. Demikian. Ini diantara dua jawaban kepada mereka yang apa? Yang mengatakan manusia itu tidak punya kehendak, manusia tidak bisa memilih, ya, bahwasanya dia dipaksa untuk melakukan sesuatu. Yang disebut dengan jabar. Jabar itu yang memaksa, begitu. Jabar, sehingga mereka dikatakan Jabariyah. Adapun kedua, kelompok kedua itu kelompok Qadariyah tadi. Maka kita jawab dengan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam syariat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu. Karena tadi mereka mengatakan, Qadariyah mengatakan bahwasanya manusia murni keinginan, kehendak, perbuatannya itu dia sendiri yang menciptakan, dia sendiri yang memunculkan, tidak ada campur tangan atau ikut sertanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di situ. Ini kebablasan dalam masalah ini. Sehingga kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah khaliqu kulli syai'. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Wa kullu syai'in kainun bimasyiati. Segala sesuatu ini ada dan terjadi berdasarkan kehendak Allah. Berdasarkan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah Allah jelaskan di dalam dalil-dalil yang ada di dalam kitabnya, bahwasanya perbuatan-perbuatan manusia atau hambanya terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Walau sya'allahu maqtatala alladziina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau sya'allahu maqtatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid." Kalaulah Allah menghendaki, maka niscaya orang-orang yang datang setelah mereka tidaklah saling membunuh. Ya, setelah jelas datang kepada mereka penjelasan, artinya bukti-bukti, ayat-ayat, ya, yang datang kepada mereka penjelasan. Akan tapi kemudian mereka berselisih. Ya, akan tapi mereka kemudian berselisih. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Sehingga kemudian orang-orang yang kafir memusuhi orang-orang yang beriman, kemudian terjadi peperangan. Kemudian juga Allah Ta'ala melanjutkan, walau sya'allahu maktatalu. Kalaulah Allah berkehendak, niscaya mereka tidak akan terjadi saling berperang. Walakin Allah yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah, ya, melakukan apa yang Allah inginkan. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Demikian. Berarti di sini terjadinya peperangan atau tidak terjadinya peperangan dengan kehendak mereka atau kehendak Allah. Dengan kehendak Allah terjadi. Ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu terjadi. Baik. Kemudian juga dalam firman Allah yang lain, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalaulah kami menghendaki, la'ataina kulla nafsin huda, niscaya akan kami datangkan kepada setiap orang petunjuk. Artinya kalau Allah berkehendak, ya, memaksa, semua akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tetapi apa? Walakin haqqal qawlu minni. Ini kaitannya dengan hidayah, ini disesatkan. Akan tetapi, ya, haqqal qawlu, ucapan yang benar telah datang dariku, kata Allah.
Artinya apa? Di sana ada yang dikehendaki oleh Allah orang-orang yang beriman, dan dikehendaki oleh Allah orang-orang yang kufur. La'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh akan aku penuhi neraka jahanam itu, ya, dari kalangan jin dan manusia, yang tentunya mereka-mereka yang kufur, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara dalil-dalil menunjukkan bahwasanya kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah. Demikian pula dalam ayat yang lain ditegaskan, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kalian kehendaki untuk kalian lakukan tidak akan terjadi kecuali jika Allah menghendaki. Nah, pertama ini Allah nisbatkan, Allah sandarkan kehendak itu kepada kita, kepada manusia. Wa ma tasyaun, apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki itu terjadi. Menghendaki itu terjadi. Demikian. Kemudian secara akal, artinya secara nalar akal kita, ketahuilah bahwasanya seluruh alam semesta ciptaan yang ada ini itu milik siapa? Milik Allah, ya kan? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia termasuk bagian dari ciptaan Allah atau bukan? Termasuk bagian dari ciptaan Allah. Ya, dia adalah, atau manusia adalah milik Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Sehingga wala yumkinu lil mamluki, tidak mungkin bagi yang dimiliki oleh seseorang, ya, dalam hal ini manusia dimiliki oleh Allah, ya, an yatasarrafa fil mulkil malik illa bi'idni wa masyiati. Dia melakukan tindakan, melakukan perbuatan, ya, tanpa izin Allah yang memiliki, tanpa izin yang memiliki hal tersebut. Misalkan antum memiliki kendaraan sepeda motor, kira-kira boleh orang lain yang tidak memilikinya berbuat semaunya terhadap sepeda motor antum? Punya rumah baru, ya, baru selesai dipegang kuncinya, indah luar biasa, ya, antum yang memiliki, ya kan? Kira-kira yang berhak mengatur segala apa yang ada di dalamnya siapa? Pemiliknya atau orang lain? Pemiliknya. Tahu-tahu ada orang lain datang, dia, ya, kemudian melakukan acara di situ, kemudian apa? Dia tidur di situ, kemudian pokoknya semau dia lakukan itu. Kira-kira boleh atau tidak? Otomatis tidak boleh. Secara akal manusia itu tidak berhak. Demikianlah pula kita. Kita itu milik Allah. Maka segala tindak tanduk kita, segala perilaku kita tidak akan terjadi, tidak akan terwujud kecuali Allah menghendaki, Allah mengizinkan itu terjadi. Demikian. Itu secara akal nalar kita. Ini barangkali dua hal yang menjadi bantahan bagi mereka orang-orang Qadariyah. Sekali lagi bahwasanya keyakinan yang benar terhadap takdir ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah, sebagaimana yang sudah kita panjang lebar sebutkan dalam dua pertemuan yang sebelumnya. Baik, kita lanjutkan kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang barangkali muncul dalam masalah takdir. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang barangkali muncul dalam masalah apa? Takdir. Baik, kita sebutkan di antara pertanyaannya. Yang pertama, saya ada waktu? Baik. Apakah setiap yang Allah inginkan itu akan terjadi?
Kira-kira apa jawabannya? Hah? Nah ya, apakah semua yang Allah inginkan itu terjadi? Hah? Iya. Benar atau salah? Nah, ini berarti perlu diulangi di pelajaran pertama nih kayaknya. Ya? Yang keras apa enggak, Pak? Yang pasti terjadi yang mana? Kauniyah. Terus? Naam. Naam, sallallahu ilaik. Benar jawabannya Bapak ini? Pak siapa? Pak Hasan ya, jazakallah khair Pak Hasan. Jadi apa? Kalau kita ditanya apakah semua kehendak atau keinginan Allah, iradah Allah itu pasti terjadi? Ya, maka di sini jawabannya kita lihat apakah iradah di situ sifatnya kauniyah atau iradah yang berbentuk syar'iyah. Apa maksudnya iradah kauniyah, iradah syar'iyah? Ya, keinginan Allah itu ada dua macam. Iradah kauniyah yaitu ciptaan. Bentuknya Allah mencipta. Allah ingin mencipta ini, Allah ingin mencipta itu, Allah ingin maka aja ayat idza arada ayyakuna syai'an fayaqulu ayyakula lahu kun fayakun. Kan begitu kan? Jika Allah menginginkan terjadinya sesuatu, maka Allah tinggal mengucapkan apa? Kun fayakun. Nah, di sini berarti ketika ingin menjawab pertanyaan tadi, maka ini tergantung makna iradah tadi. Tergantung keinginan yang seperti apa. Paham? Karena keinginan Allah ada dua. Iradah Allah itu ada dua. Iradah kauniyah yang berupa penciptaan atau menciptakan, ada iradah keinginan yang berupa syar'iyah. Syariah ini yang Allah cintai. Allah perintah untuk sholat, Allah perintah untuk mentauhidkan Allah, Allah perintah untuk puasa. Apakah ini semua terjadi pada manusia? Tidak. Maka di sini jawabannya, apakah semua keinginan Allah, iradah Allah itu terjadi? Maka kita lihat apa makna iradah yang dimaksud, ya kan? Apa yang diinginkan tersebut? Jika itu iradah kauniyah qadariyah, berucap ciptaan Allah, takdir Allah, yang ini tadi berupa kehendak Allah, ya kan? Berupa masyiah Allah. Karena Allah melakukan yuridu wa yasha, Allah melakukan apa yang Allah inginkan dan Allah menghendaki, kemudian Allah lakukan atau Allah ciptakan. Maksudnya apa? Ketika Allah menghendaki sesuatu itu akan diciptakan, itu pasti terjadi. Termasuk perbuatan kita. Hamba, misalkan seorang hamba itu memilih untuk berbuat maksiat, Allah kehendaki terjadi, maka terjadi perbuatan maksiatnya. Allah menghendaki fulan berbuat baik, Allah takdirkan dia ya untuk terjadi perbuatan baiknya, maka terjadi. Ya kan? Ini berdasarkan pilihan dia. Maka Allah wujudkan apa yang dia inginkan. Demikian. Ini namanya kauniyah qadariyah. Itu keinginan Allah berupa apa? Ciptaan. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki tersebut. Entah itu caranya, kapan terjadi, ya di mana terjadi, itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, apa yang Allah kehendaki,
apa yang Allah inginkan terjadi pasti terjadi. Begitu. Paham ini? Ini secara kauniyah. Kemudian yang kedua, iradah ukhra atau keinginan yang lain berupa syar'iyah, yang Allah cintai, yang Allah syariatkan. Ya. Berarti iradah di sini, keinginan di sini yang Allah cintai, yang Allah inginkan. Berupa perbuatan baik. Nah ini misalkan Allah mensyariatkan kepada para hamba untuk melaksanakan agamanya ini, mentauhidkan Allah, melaksanakan salat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, haji. Apakah setiap manusia melaksanakan perintah ini? Berarti keinginan Allah terjadi semua atau tidak? Tidak semua terjadi kepada manusia. Tapi apa? Bagi mereka yang yang mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tapi pertanyaan kedua, apakah kehidupan manusia itu yang terjadi pada manusia dari A sampai Z, dari sejak dia dalam kandungan sampai dia mati nanti, bahkan sampai dimasukkan ke dalam surga atau neraka, itu sesuai dengan yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz atau tidak? Sesuai atau tidak? Pasti sesuai. Nah, bahwasanya apa? Apa yang sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz yang kita tidak tahu apa isinya, yang itu dituliskan sejak sebelum matahari dan langit dan bumi diciptakan 50.000 tahun sebelumnya. Allah perintahkan kepada Al-Qalam untuk menulis seluruh takdir makhluknya, termasuk takdir kita. Termasuk takdir kita. Ya, ini semuanya akan terjadi sesuai dengan apa yang telah Allah tulis, Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz. Apakah secara terperinci? Iya, secara terperinci. Demikian. Kemudian yang berikutnya, pertanyaannya, kalau begitu, tadi kan manusia itu punya pilihan untuk melakukan ini, melakukan itu, dia memilih A atau memilih B. Apakah dalam hal ini manusia itu ada keikutsertaan di dalam catatan yang ada dalam Lauhul Mahfuz? Tidak ada. Ada atau tidak? Kalau menulis jelas tidak mungkin. Dalam artian apa? Ketetapan yang Allah tulis itu, ketetapan yang Allah tulis dalam Lauhul Mahfuz itu ada di situ keikutsertaan kita atau tidak? Artinya dalam ketetapan Allah yang telah Allah tulis, di dalamnya ada ikut andil kita atau tidak? Oh, ini nulisnya sejak sebelum kita lahir kok kita ikut andil, bagaimana? Itu mungkin barangkali kan? Secara akal kan begitu kan? Ketahuilah bahwasanya apa? Manusia itu semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi. Ya. Allah itu tahu. Antum duduk di sini sekarang ini sudah tahu sejak zaman azali. Sejak zaman kita belum ada, kita berkeinginan berbuat baik, Allah tahu. Sejak zaman kita belum ada, matahari dan langit dan bumi belum ada, Allah sudah tahu bahwasanya fulan nanti akan memilih ini, fulan akan berkeinginan berbuat itu, ya, dia akan melakukan ini, itu Allah sudah tahu. Nah, sehingga apa?
dalam hal ini keikutsertaan apa yang ada di dalam catatan Allah yang merupakan ketetapan bagi kita adalah pilihan perbuatan kita. Pilihan perbuatan kita. Sehingga apa? Ketika Allah menghendaki pilihan kita terjadi, maka akan diciptakan nantinya. Kita milih apa misalkan? Kita tahu ini adalah amalan wajib. Salat jamaah, sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Maka saya yang penting datang, saya ingin pahala. Kemudian sebagian, saya tidak usah aja lah. Ini kan pilihan dia. Dan disinilah kemudian Allah itu sudah tahu sejak zaman ajali, dia akan memilih A, memilih B, memilih C, sehingga Allah wujudkan sesuai dengan keinginannya pada waktunya nanti. Tentunya ini jika Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki itu terjadi, maka disinilah itu sisi ikut andil sertanya apa? Kita di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sudah mengetahuinya sejak zaman apa? Sebelum adanya langit dan bumi. Karena Allah sudah mengetahui segala sesuatu ya sebelum itu diciptakan. Baik. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan yang lain, apakah manusia mampu mengamalkan suatu amalan untuk merubah atau menghapus apa-apa yang sebagiannya sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz? Ya? Apakah manusia mampu merubah, mampu melakukan amalan yang hal itu dapat merubah atau menghapus apa yang sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz? Apa yang sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz? Doa. Ya. Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah ketahuilah Al-Lauhul Mahfuz huwa indallah. Bahwasanya Lauhul Mahfuz itu berada di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. La majala fihi taghyir. Tidak ada di sana kesempatan bagi kita, tidak ada peluang untuk merubah. Apa yang sudah tercatat tidak bisa dirubah. Perbuatan amal baik dan buruk. Perbuatan amal baik dan buruk. Maksudnya bagaimana? Kalau amal baik kan, kalau di dunia, kalau perbuatan baik ya di sana ya baik. Kalau buruk ya buruk. Ya. Jadi kalau amal perbuatan baik nanti dipahalai, berikan pahala baik. Perbuatan buruk diberi pahala buruk. Ini maksudnya begini. Jadi apa yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz itu tidak akan bisa dirubah. Tidak ada peluang untuk merubah, tidak pula menghapus. Paham? Nah, li'annal aqlam qad rufi'at, karena pena itu sudah diangkat. Allah perintahkan mencatat itu dulu sejak zaman sebelum langit dan bumi diciptakan. Pena sudah diangkat. Kemudian wasuhuf qad juffat. Lembaran-lembaran itu sudah kering. Tidak bisa dihapus lagi. Ini sudah kering nih. Bukan saya pensil, bukan. Itu dalam hadis sebutkan. Ya, kaitannya dengan itu. Walakin yastati'ul insan. Akan tapi di sini walakin yastati'ul insan ayyaf alal asbab. Akan tetapi manusia mampu melakukan sebab allati tughayyiru aw tamhu ma katabathu al malaikah. Akan tetapi manusia dapat melakukan sebab-sebab yang dapat merubah atau menghapus apa yang dicatat oleh malaikat. Ini catatan malaikat, bukan yang di Lauhul Mahfuz. Ya, yang dicatat malaikat. Fi sahaifi a'malihi min sayyiatin iktarafaha. Ya kan? Yang mana
Hal itu dicatat oleh para malaikat dalam lembaran catatan-catatan amal dari keburukan-keburukan yang dilakukannya. Ini bisa dihapus, bisa dirubah. Dengan cara apa? Itu dengan cara taubat, istighfar, berdoa, kan begitu kan? Berzikir. Nah, ini bisa menghapuskan tadi, menambah ketaatan-ketaatan. Kalaulah manusia melakukan itu, ya, kalau dia bertaubat, beristighfar, berzikir, atau melakukan kebaikan-kebaikan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahannya, ingat, catatan yang di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa dihapus. Berarti taubatnya, istighfarnya, amalan-amalan baiknya itu bagian dari catatan yang sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz. Yang ini sebagai sebab penghapus catatan yang ada di mana? Lembaran-lembaran yang ditulis oleh para malaikat dari keburukan yang di Lauhul Mahfuz tidak bisa dirubah, karena memang dalam ayat Al-Quran ada disebutkan yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus, ya, apa yang Allah kehendaki, dan Allah juga menetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya lah induknya kitab. Apa induknya kitab? Yaitu catatan yang di Lauhul Mahfuz. Jadi catatan yang di Lauhul Mahfuz itu sudah tidak bisa dirubah lagi, tidak bisa akan tapi yang bisa dihapus, ditetapkan ini yang ada pada catatan malaikat. Manusia berbuat baik atau berbuat buruk dicatat oleh malaikat. Perbuatan buruk ditulis oleh malaikat. Nanti ini bisa dihapus dengan cara apa? Bertaubat. Oleh karena itu diangkat setiap hari Kamis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hari Senin, ya kan? Itu diangkat catatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengajari kita supaya di hari-hari itu ketika catatan amal diangkat, kita perbaiki diri kita dengan banyak melakukan ketaatan, agar catatan amal kita di sisi Allah adalah catatan baik, sehingga dapat menghapus kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Demikian. Itu diantara perkara yang sudah kita sebutkan, bahwasanya apa yang ada di Lauhul Mahfuz tidak bisa dirubah, tapi untuk dapat menghapus apa-apa yang dicatat oleh para malaikat itu dengan melakukan sebab-sebab berupa taubat, istighfar, dan yang lainnya. Demikian. Dan juga banyak sekali dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya amal-amal itu dapat menghapuskan dosa. Kan begitu kan? Dapat menghapuskan dosa. Ini menunjukkan di sana ada catatan-catatan, ya, yang dalam lembaran-lembaran amalan itu bisa dihapus. Demikian, mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan berikutnya masih banyak yang insya Allah sangat penting untuk kita berusaha memahami takdir ini. Pembahasan takdir itu butuh panjang lebar, ya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri sendiri, dan mudah-mudahan nanti bisa memahami apa yang kita sampaikan. Demikian, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.